Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan berat melawan Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda diwajibkan menang agar bisa lolos ke babak ketiga. Shin Tae-yong sudah mempersiapkan diri dengan memanggil nama-nama terbaik. Akan tetapi beberapa pemain inti terpaksa absen dengan berbagai alasan. Meski begitu, Shin Tae-yong ingin membalaskan dendam kekalahannya untuk menyenangkan hati supporter. Bagaimanakah siasat besar Timnas Indonesia menghapus kutukan? Generasi emas Indonesia yang diremehkan Irak. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus kembali bertemu dengan Irak yang selalu menjadi lawan menakutkan. Skuad Singa Mesopotamia seolah menjadi rival terbaru Timnas Indonesia karena seringnya pertemuan. Sebelumnya, kedua negara sudah bertanding di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pertandingan ini, skuad Garuda hancur lebur dengan kekalahan telak 5-1 dari Irak. Timnas Indonesia juga kembali menelan hasil buruk saat bertemu skuad Singa Mesopotamia di Piala Asia 2023. Irak sukses mengalahkan skuad asuhan Shin Tae-yong dengan skor 3-1. Rekor buruk Timnas Indonesia kembali berlanjut di turnamen kelompok umur Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda dikalahkan Irak U23 di perebutan juara ketiga turnamen ini. Shin Tae-yong langsung kecewa berat kembali gagal mengalahkan skuad Singa Mesopotamia. Pendapat saya, kami kalah lawan Irak senior dan kalah juga lawan Timnas U23. Untuk Timnas U23 itu memang kami kalah karena ada kesalahan keputusan dari wasit, tegas Coach Shin. Akibat kekalahan ini, skuad Garuda Muda gagal lolos otomatis ke Olimpiade Paris. Rekor buruk melawan Irak bakal kembali menghantui Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara head-to-head, skuad Garuda hanya berhasil 1 kali menang dari 13 pertandingan. Sisanya meraih 9 kekalahan serta 3 hasil imbang saat melawan Irak. Kekuatan Timnas Indonesia juga langsung diremehkan oleh para punggawa Irak. Mohanad Ali menilai pasukan Garuda bukan sebagai ancaman kuat yang berarti. Pemain Al-Shorta SC ini bilang tidak ada yang mustahil dalam pertandingan sepak bola. Tidak ada laga yang sulit dalam sepak bola. Kami akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut, tegas Ali. Mohanad Ali berani menilai Indonesia bukan ancaman tanpa sebab berarti. Pemain 23 tahun itu pernah mencetak 1 gol ke gawang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, Jesus Casas selaku pelatih Timnas Irak juga tak menganggap Indonesia sebagai tim kuat. Buktinya Casas justru berani memanggil 6 pemain debutan. Keputusan berani Casas ini sempat mendapat kecaman dari supporter Timnas Irak. Para penggemar merasa sang pelatih terlalu menganggap enteng 2 pertandingan sisa. Namun, eksperimen Casas yang menurunkan pemain muda justru didukung oleh Basim Qasim. Strategi ini tepat dan cocok untuk Timnas Irak saat ini, karena Irak sudah lolos ke babak selanjutnya dan mengamankan 1 tempat di Piala Asia 2027, tegas ex-pelatih Timnas Irak ini. Keputusan Casas memanggil pemain muda menjadi sorotan Amin Philip. Mantan pelatih tim muda Chelsea ini menilai Timnas Irak tak punya skema permainan yang menakutkan. Casas tidak benar-benar bekerja untuk Timnas Irak. Dia telah menjadi pelatih selama setengah tahun dan telah mencoba 80 sekitar pemain. Sayangnya identitas dari tim nasional Irak sudah hilang dan tidak punya gaya bermain yang jelas, tegas Amin. Siasat besar menghentikan rekor buruk. Walau diperkuat mayoritas pemain muda, Shin Tae-yong tetap menaruh respek kepada Timnas Irak. Pelatih Korea Selatan ini masih punya banyak cara untuk menghentikan rekor buruk. Salah satunya dengan meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia lewat pemain keturunan. Skuad Garuda sedang gencar mencari banyak pemain berdarah Indonesia di benua Eropa. Shin Tae-yong sendiri pernah dikirim langsung oleh PSSI untuk berburu pemain keturunan. Hasilnya, sang pelatih berhasil menemui Calvin Verdong dan Jens Reven di Belanda. Selain Coach Shin, ada Erick Thohir yang terjun langsung untuk melobi pemain keturunan. Ketua Umum PSSI ini banyak melakukan rapat online dengan punggawa yang diincar. Salah satunya dengan penyerang grade A seperti Ole Romeni yang bermain di Eredivisie. Pemain FC Twente ini juga mengaku sudah dihubungi langsung oleh Erick Thohir. Indra Syafri juga diberikan mandat oleh PSSI untuk mencari talenta keturunan di Belanda. Ex-pelatih timnas ini mencari bibit-bibit muda untuk membangun skuad Garuda U20.
Hasilnya, Coach Indra justru menemukan beberapa talenta spesial. Dia berhasil bertemu dengan Kaya Simons, Dion Marks, Sacha Dayton, Dilianu Arts, dan Safi Wordstra. Kelima pemain ini tertarik untuk meninggalkan timnas Belanda demi membela skuad Garuda. Indra Syafri juga bertemu dengan Maures Mohinoke yang membela FC Dordrecht U21. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Shin Taeyong sudah memanggil para pemain terbaiknya. Coach Shin mendaftarkan 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Namun Shin Taeyong masih belum memasukkan beberapa nama pemain keturunan baru.